Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura M. Saya dari kelas 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas fisika saya, yaitu tentang penerapan hukum-hukum Newton yang terdiri dari macam-macam gaya pada benda, yaitu gaya berat, gaya normal, gaya tegangan tali, gaya gesek, dan gaya sentripetal. Yang pertama, saya akan menjelaskan gaya berat gravitasi, yaitu gaya berat gravitasi atau gaya yang dilakukan oleh bumi terhadap setiap benda yang berada di permukaan di dekatnya. Oh iya, perlu kamu ingat bahwa arah gaya berat ini selalu mengarah ke bawah menuju pusat bumi, meskipun pada bidang miring. Rumus gaya berat benda atau gaya gravitasi sebagai berikut, dan keterangannya sebagai berikut. Sini saya akan menjelaskan gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang dan arahnya tegak lurus dari bidang tersebut. Kalau ada sesuatu benda yang diletakkan di atas suatu bidang tampak ada gaya apapun dari luar, dengan kata lain, benda tersebut diam, maka besar gaya normal sama dengan gaya berat bendanya. Rumusnya seperti berikut dan keterangannya seperti berikut. Dan yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali merupakan gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut adalah keadaan tegang. Simbol gaya tegangan tali adalah T dalam kurung tension dan satuannya adalah Newton. Arah gaya tegangan tali ini bergantung pada benda yang ditinjau, bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ataupun membentuk sudut tertentu. Rumus gaya tersebut antara lain sebagai berikut. Yang keempat, yaitu saya akan menjelaskan gaya gesek. Yaitu gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Contoh gaya gesek. Gaya gesek antara alas kaki dengan lantai pada saat berjalan. Jika permukaan lantai atau letak kaki licin, maka dapat dipastikan orang yang berjalan tersebut akan jatuh tergelincir. Gaya gesekan pada penggunaan rem sepeda atau mobil yang berfungsi untuk menghentikan laju kendaraan tersebut. Gaya gesek udara saat parasut dikembangkan. Yang kelima, di situ saya akan menjelaskan gaya sentripetal. Yaitu gaya sentripetal adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar. Gaya ini cara kerjanya selalu menuju pusat lingkaran. Gaya sentripetal bisa kita lihat dengan memakai kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan kepada bumi. Rumus gaya sentripetal sebagai berikut dengan keterangannya. Di sini saya lagi akan menjelaskan analisis masalah dinamika partikel, gerakan melingkar partikel, dan ayunan konis benda-benda yang dihubungkan melalui katron, benda-benda pada bidang miring, berat benda di dalam lid. Sini yang pertama saya akan menjelaskan gerakan melingkar partikel, yaitu adalah gerak berupa lingkaran dengan arah vertikal. Contohnya, sebuah benda diikat pada ujung sebuah tali, kemudian diputar dalam arah vertikal, maka benda akan bergerak melingkar vertikal. Gerak vertikal merupakan gerak benda yang arahnya vertikal, tegak lurus dengan bidang horizontal. Lintasannya berupa garis lurus ke atas ketika
punya sebuah bola, pasti yang sobat lemparkan ke atas, maka pertama akan terjadi peristiwa gerak vertikal ke atas bola menuju ke atas dengan lintasan lurus, dan setelah bola pasti mencapai titik tertingginya, bola akan jatuh, gerakan jatuh bebas dengan lintasan lurus pula. Yang kedua, di sini saya akan jelaskan ayunan koniks dalam kurun kerucut. Ayunan koniks adalah putaran sebuah benda yang diikat pada suatu tali yang panjangnya L. Ujung atas tali diikat pada suatu titik tetap dan benda diputar mengitari permukaan membentuk kerucut. Yang ketiga, saya akan menjelaskan benda-benda yang dihubungkan melalui katrol. Adalah konsep gerak benda pada sistem katrol pada dasarnya sama dengan konsep gerak benda yang dihubungkan tali di bidang datar. Untuk benda-benda yang bergerak turun, perpindahan benda tersebut adalah ke bawah, sehingga gaya-gaya yang arahnya ke bawah berharga positif, dan gaya-gaya yang arahnya ke atas harganya negatif. Yang keempat, di sini saya akan menjelaskan benda-benda pada bidang miring. Penerapan hukum Newton pada gerak benda di bidang miring yang licin hampir sama seperti gerak pada bidang datar. Hanya saja benda yang bergerak pada bidang tersebut dibuat dengan kemiringan sudut tertentu. Oleh karena itu, untuk memudahkan memahaminya, kita anggap bidang miring tersebut adalah sumbu X, sedangkan yang tegak lurus pada bidang miring ialah sumbu Y. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Gambar tadi menunjukkan sebuah balok yang bermassa M bergerak menuruni bidang miring yang licin membentuk sudut. Gaya bekerja pada sumbu Y, sumbu X, yakni dalam hal ini bentuk tidak bergerak terhadap sumbu Y, maka benda bergerak terhadap bidang miring sumbu X, maka resultan gaya yang bekerja pada bidang tersebut, yakni keterangannya berat benda di dalam lips seseorang. Di sini saya akan menjelaskan berat benda di dalam lips. Seorang anak berada di dalam lift yang diam seperti yang diilustrasikan kepada gambar sebelumnya. Di dalam lift, gaya yang kita tinjau adalah gaya yang arahnya vertikal sesuai dengan arah gerak lift yang jauh juga vertikal. Pada lift yang berbeda dalam kondisi diam berlaku hukum 1 Newton dan dapat dituliskan dalam bentuk persamaan berikut. Rumus berat benda di lift. Karena gaya normal sama dengan berat, maka ketika kita berada di dalam lift yang diam, kita dapat merasakan perubahan berat badan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.